bersyukur Bapak Engkau berikan kami kesempatan siang hari ini boleh berkumpul untuk kami boleh sama-sama belajar bagaimana menjadi caregiver dan juga diri kami sendiri di hadapan-Mu. Kiranya kami boleh melihat apa yang Engkau ingin kami lihat. Kami boleh mendengar apa yang ingin Engkau kami dengarkan. Dan kiranya kami juga menyerahkan akan pikiran hati kami mau seturut dengan apa yang Engkau perintahkan, yang firman-Mu katakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan jam ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, oke, selamat siang semua, juga teman-teman yang ada di Zoom. Ya, ya, ini juga di Zoom. Ya, kita ini ya, setiap hari kita, hari demi hari kita lewati begitu ya, tanpa terasa. Kita setiap hari dengan segala aktivitas kita, terus dan kita melihat orang tua kita misalnya makin lama makin tua, makin berumur, tapi kita sendiri sebenarnya kita pun setiap hari juga berubah. Kita makin lama makin tua. Dan suatu hari ya digambarkan mungkin oh ya, sebelumnya ini saya ambil frame-nya dari buku ini, dari buku Lucy chapter berapa 19 ya, nggak salah, mengenai caregiver, tapi saya juga ada tambahan nanti dari buku ini juga bagus. Saudara yang mau mendalami lebih dalam ya, itu mengenai demensia, Finding Grace in the Face of Dementia. Ini John Dunlop, juga ada pengantar dari D.A. Carson dan lain-lain ya. Dia dokter yang khusus mendalami demensia. Jadi tergantung apa situasi kita sekarang, kita sebenarnya menuju ke sana ya. Kita juga makin tua, kita lihat orang tua kita juga makin tua, kita lihat juga teman-teman kita yang juga bergumul ya dengan orang tua mungkin yang tinggal bersama mereka ya. Dan lain-lain, apapun situasi kita. Nah, saya cantumin di sini dari Yakobus 4 ayat 14. Itu what is your life? Ya, apa arti hidupmu? For you are a mist that appears for a little time and then vanish. Jadi apa arti hidup kita? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi sebenarnya Tuhan mau mengatakan apa di sini? Tuhan tuh mau mengatakan sebenarnya hidup kita itu begitu singkat di hadapan Tuhan. Dibandingkan nanti kekekalan yang akan datang. Kita itu sebentar saja kayak uap, kita lihat, set, udah hilang. Gitu. Jadi hidup kita itu singkat sekali. Nah sekarang kita yang berikutnya. Nah ini dari pengarang dari bab ini namanya Holly ya. Dia bapaknya itu penderita demensia. Jadi ini bukan foto orangnya sebenarnya, ini saya ambil dari internet, jadi bukan orang sebenarnya, cuma artis. Jadi dia karena mamanya udah mati ya, terus papanya itu mungkin jadi kayak ada pukulan berat, akhirnya mulai demensia. Akhirnya dia sampai ke tahap dia harus merawat papanya. Nah, di situ dia begitu bergumul karena kondisi papanya makin buruk, ya. Dia kewalahan, dia menghadapi new and demanding responsibility yang tanggung jawab yang sebelumnya dia nggak pernah kepikir. Mungkin dia cuma dengar, oh demensia tuh gini, oh gini. Tapi waktu ngalamin sendiri, itu 1001 problemnya. Jadi dia benar-benar kewalahan. Dia berandai-andai, seandainya waktu itu saya sudah dibekali firman Tuhan, seandainya waktu itu saya sudah jauh lebih mengerti, seandainya waktu itu saya sudah lebih disiapkan, mungkin saya tidak akan seperti itu. Nah,
akan seperti itu apa? Itu dia menyesal karena waktu dia rawat papanya itu dia marah-marah karena dia frustasi. Dia kayak papanya disuruh jangan gini, papanya justru mau kerjain gitu kan, orang demensia ya, salah satu itunya. Karena dia merasa ya ini saya harus kerjain, tapi sebagai anak dia yang jaga, dia sudah dibilang jangan, tapi kok masih mau kerjain. Jadi dia marah-marah apa segala macam. Sekarang dia nyesel. Makanya tapi dia pikir-pikir lagi, ya kenapa dia ngarang bab ini ya, karena dia masih percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan di dalam segala sesuatunya itu sebenarnya di dalam kuasa Tuhan. Tuhan mengerjakan segala sesuatunya ini sebenarnya untuk mendatangkan kebaikan buat orang yang percaya kepada Dia. Makanya akhirnya dia bisa menuangkan pengalaman dia, kisah dia di dalam bab ini, gitu. Salah satunya. Dia juga waktu itu khawatir bagaimana masalah keuangan, karena ya masalahnya 1001 ya. Kita waktunya juga terbatas, jadi saya nggak akan uraiin semua. Ya salah satunya pasti dalam kasus Holly ini ya, dia juga uang papanya misalnya bisa habis. Terus kalau udah habis gimana? Dia harus pakai uang dia sendiri, tabungan dia. Nanti nggak ada uang lagi gimana? Jadi banyak sekali kekhawatiran yang bikin dia stres, bikin dia frustasi. Ini kenyataan ya. Ini kita bersyukurlah hari ini kita mendiskusikan hal ini, karena kadang-kadang saya lihat orang-orang kadang-kadang menghindari ya topik seperti ini karena kurang menarik. Kalau mendidik anak itu menarik ya, lucu apa gitu. Kalau yang gini orang lebih banyak stresnya gitu. Ya, ya ini Holly punya story pengarang buku ini. Saya sendiri, saya juga mama saya penderita demensia. Jadi mengapa waktu itu saya sekolah 2014. Saya sekolah di Box Hill Institute ya. Karena waktu itu saya lihat ternyata nggak terlalu lama, sekolahnya mungkin cuma 6 bulan gitu. Terus saya ikut ini apa kayak kerja prakteknya lah apa segala macam berapa minggu, terus saya lulus qualified gitu. Tapi saya nggak kerja sebenarnya, karena saya lihat juga mama saya tanda-tanda demensia. Itu 2014. Itu jauh-jauh sebelum mama saya itu benar-benar parah. Itu 3 tahun sebelum dia meninggal itu benar-benar parah. Jadi saya juga meskipun saya ada pengetahuan demensia waktu saya ngalamin sendiri, saya juga meltdown ya, maksudnya benar-benar itu pengalaman yang jika saudara nggak ngalamin itu susah sekali menjelaskannya. Dari telepon udah nggak kenal gitu ya, maksudnya dia udah nggak kenal saya misalnya. Ini selama ini puluhan tahun kita, maksudnya relationship kita tahu kan, misalnya mama kita, tiba-tiba dia siapa udah nggak kenal gitu. Itu kita bisa nangis ya, kita bisa segala macam karena susah sekali. Terus waktu pulang misalnya waktu itu karena saya rasa udah nggak bisa tinggal di sini, akhirnya dia tinggal sama koko saya di Indo. Ini cerita saya sendiri ya, kenapa saya bisa sampai masuk ke bidang ini. Waktu di Indo, waktu datang juga udah mulai nggak kenal. 2 kali terakhir datang sama sekali udah nggak kenal saya. Saya dianggap orang asing, gitu. Setelah udah beberapa lama, baru mulai dia bisa merasakan kasih, bisa ini, baru bisa ngomong, saya bisa peluk dia, saya bisa ini segala macam. Tapi waktu beberapa hari, waktu saya pulang, saya mau hug dia, mau pulang ke Australia. Dia udah mulai lupa lagi tuh, udah nggak mau deket-deket. Jadi itu saya hatinya sampai hancur. Itu saya sepanjang jalan sampai saya nangis sampai ke airport. Karena ya ini semua udah lewat ya. Saya bisa ceritakan ke saudara, maksudnya saudara pun ya suatu hari bisa kalau semoga ya kalau saudara diberikan seperti itu, anggaplah itu privilege. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya, kenapa Tuhan membiarkan suffering, maksudnya di antara manusia, di antara kita gitu. Karena memang ada tujuannya. Itu sebenarnya demi kemuliaan Tuhan juga.
saya akan lanjutkan bagaimana dengan sebenarnya janji Tuhan, ya, janji dari firman Tuhan itu sebenarnya tersedia bagi kita. Jadi sebenarnya Tuhan itu yang merancang, yang sebenarnya ya seperti Kejadian 1 kan, in the beginning, sebenarnya Tuhan itu sudah pada mulanya, Tuhan itu sebenarnya sudah merancang. Bagaimanapun situasi kita harus percaya bahwa itu akan membawa ke arah yang lebih baik. Karena Tuhan yang merancang hari depan. Tuhan mengetahui situasi kita itu lebih dari diri kita sendiri. Tuhan juga akan membentuk kita melalui jalan hidup kita. Ini seperti kita lihat di Alkitab bagaimana Tuhan memberikan janjinya, ya. Di Yeremia 29 ayat 11, semua saya tulis di sini supaya kita nggak usah buka-buka lagi Alkitab, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Lalu juga di Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saya juga taruh di sini catatan dari Holly. The care is a very important calling and even a privilege. In caring for aging loved ones, you become, in effect, an integral part of the process of ushering these dear ones into heaven and trusting the Lord to complete what He has begun. Jadi kita kayak usher. Jadi kita tuh melayani, mengasihi mereka, kita ushering mereka, akhirnya ketemu dengan Tuhan. Nah, nanti saya breakdown juga di sini ada 3. Yang pertama adalah bagaimana Tuhan begitu menghargai sebenarnya usia senja. Gitu. Lalu apa harapan-harapan yang Tuhan janjikan? Lalu apa requirement sebenarnya dari caregiver, orang yang care, yang merawat orang-orang tua, ya. Yang pertama ini kita lihat dunia, ya. Dunia ini, ya, world view-nya itu sangat menjunjung kemudaan, youth, kegagahan, kecantikan. Lihat aja di TV, di mana-mana. Itu sebenarnya yang dunia sangat kagumi, gitu. Tapi kalau kita lihat Alkitab, ya, Alkitab itu sebenarnya Alkitab itu memberitahu kita masa tua itu adalah berkat. Mengapa kita harus percaya itu? Karena Tuhan yang mengatakannya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan juga di dalam ayat-ayatnya ini diberitahukan seperti di Amsal 16 ayat 31. Rambut putih adalah mahkota yang indah, yang didapat pada jalan kebenaran. Di Keluaran 20:12 kita tahu dari 10 hukum Allah, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Lalu di Mazmur 92 ayat 14, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Lalu juga di 2 Korintus 4 ayat 16 buat orang-orang tua, ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Jadi orang makin tua itu Tuhan berikan makin wise, dalamnya makin diperbaharui meskipun di luarnya itu makin merosot.
Ya, jadi kita tidak tawar hati ya. Makin menua, kita jangan tawar hati. Nah, ini pengharapan. Pengharapan bagi orang-orang tua dan juga calling ya untuk pelayanan. Jadi Alkitab itu sangat jelas sebenarnya. Siapa yang pertama-tama harus memperhatikan orang tua. Di sini kita lihat misalnya di 1 Timotius 5 ayat 4. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan pada Allah. Jadi Alkitab itu sangat jelas. Yang pertama-tama itu keluarga yang diberikan kesempatan untuk menjaga orang tua mereka. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya kita nggak ada waktu lah buat bahas terlalu banyak. Kalau di buku ini sampai dijelaskan, maksudnya ada juga panggilan gereja. Maksudnya setelah banyak keluarga yang nggak bisa juga, maksudnya merawat orang tua mereka ya. Itu ada gereja, ada nursing home, ada facility, tapi kita nggak akan bahas terlalu luas. Bahkan Kristus ya, dalam hal ini ya, kalau kita baca, kita nggak baca sekarang, di Matius 15 ayat 3-9, kalau kita ingat, Tuhan Yesus itu menegur orang-orang Yahudi, Jews ya, waktu mereka menelantarin orang tua mereka karena alasan rohani, maksudnya, uang saya udah pakai buat nyumbang gereja, misalnya. Jadi orang tua saya jadi nggak bisa saya jaga. Itu ditegur sama Tuhan Yesus begitu keras. Kita juga diberikan di dalam firman-Nya ya diberikan kekuatan seperti di Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Lalu juga kita harus percaya jika kita harus benar-benar misalnya melayani orang tua kita, harus misalnya kita dipanggil untuk pelayanan, itu ditulis di 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Dan kita harus percaya Tuhan, jika Tuhan memberikan pelayanan seperti ini, caregiver, kita harus percaya juga Tuhan memberikan kita kekuatan. Seperti tertulis di Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya selanjutnya ya bersyukur ini pesertanya dari baby sampai itu ada semua generasinya di sini. Lalu ini kita lihat ini the humility required of the caregiver. Jadi untuk menjadi caregiver, ini sebenarnya caregiver ini istilah Amerika ya. Karena buku ini bukunya yang ngarang orang Amerika. Ini juga dari Amerika. Istilah mereka caregiver. Kalau di Australia tuh kayaknya agak jarang pakai istilah caregiver. Di sini kalau untuk orang tua ya aged carer, pakai ed ya, aged carer. Yang ngerawat anak-anak child carer gitu. Beda ininya. Tapi ya saya ikutin aja yang ada di buku ya. Jadi orang ya seperti tadi saya bilang merawat orang tua itu beda sama sekali sama merawat anak-anak gitu. Anak-anak tuh cute, lucu gitu kan. Tuh kan bersuara gitu. Kita semua ketawa gitu. Orang tua itu udah keriputan.
udah keriputan ya, kadang udah memang ya udah nggak lucu ya, kayak anak-anak ya. Malahan bisa bikin kita kesel, misalnya bosen, marah, bahkan frustasi gitu. Dan, lebih parah lagi, saudara, ya saya bisa cerita lah, misalnya pengalaman saya, kalau saudara di facility, itu apalagi kalau udah menjelang, udah mulai sunyi gitu ya, sore, malam, gitu. Banyak tuh suara-suara, maksudnya apalagi yang bagian demensia. Kalau mentalnya nggak kuat bisa ketakutan. Ini apa yang teriak-teriak misalnya? Ada yang ini, ada yang itu. Ya, di sini saya tuliskan ya, banyak sekali ya orang-orang tua itu crippling disease, penyakitnya banyak. Kalau saya lihat orang tua misalnya di facility, itu pasien-pasiennya, aduh itu penyakitnya itu saya sampai baca sampai saya pusing sendiri. Banyak sekali. Cancer ini, cancer itu, ada yang paru-parunya udah tinggal separuh lah, apa ini. Saya baca aja udah kayaknya udah aduh masih bisa hidup gitu. Maksudnya dengan begitu banyak penyakit. Tapi ya bersyukur juga, maksudnya pengobatan modern apa semua masih support mereka, maksudnya mereka bisa paling enggak ya kalau di sini ya, paling enggak mereka nggak menderita, nggak sakit. Mereka masih bisa menikmati, maksudnya hidup sehari-hari, makanan apa dan lain-lain gitu. Dan kita di sini kita diingatkan pada waktu kita merawat orang tua itu perlu humility. Kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena sebenarnya perjuangan kita itu waktu melayani, mengasihi mereka itu bukan dari kita. Kalau itu dari kita nggak akan mampu. Nggak mungkin kita mampu. Itu semata-mata itu dari Tuhan. Terus ini seperti peperangan rohani. Dan perjuangan kita itu di sini diingatkan di Efesus 6 ayat 12. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, ya, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kita mungkin ada pride, ada lain-lain, itu pasti setan itu berusaha mengganggu kita terus. Membuat kita jadi kesel, mungkin kita jadi marah, frustasi. Tapi kalau kita sadar itu adalah panggilan untuk melayani, panggilan untuk mengasihi, jadi ya menjadi ringan ya, yang Tuhan bilang, maksudnya kuk yang kupasang itu ringan. Ya, saya teruskan. Ya, ini ya. For the battle is not yours, but God's. Ya. 2 Chronicle 20 ayat 15. Ya, kita diingatkan pada waktu kita peperangan rohani ini, waktu kita merawat, ya kita meresponi secara tepat. Caranya gimana? Di sini ada dua diberikan. Yang pertama, kita harus senantiasa tinggal di dalam Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang kedua, kita juga sebenarnya bisa mencontoh Kristus. Kristus itu caregiver yang sempurna. Dia itu setia. Setiap hari waktu dia melayani itu setia, melayani terus sampai mati, sampai disalibkan. Dia bahkan memberikan dirinya untuk kita. Kita lihat di Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk melayani, melainkan bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Jadi melayani itu, khususnya sekarang kita bahas melayani orang-orang tua itu adalah anugerah ya. Dan pada waktu Tuhan memberikan anugerah ini, Dia akan memberikan apa yang kita perlukan. Supaya kita bisa melayani seperti serupa dengan Kristus yang sudah melayani kita. Dan John Dunlop ini juga tulis, saya quote di sini, tapi saya nggak tampilin di sini ya. Caregivers who rely on God can appreciate the fact that they too have a caregiver in heaven, the Lord Jesus. Jadi ultimately itu Yesus adalah caregiver bagi kita semua. Sekarang saya ya sebenarnya waktu saya masih persiapkan presentasi ini, ya saya juga sebenarnya pilih-pilih ya. Sebenarnya buku ini dan juga buku ini sangat limpah. Yang saya bisa presentasikan di sini itu sebenarnya sangat-sangat sedikit, sangat limit. Kita akan menyinggung sedikit mengenai demensia. Banyak kita sering dengar demensia itu apa sih? Pokoknya pikun atau apa gitu. Lalu apa hubungannya demensia, dignity, and honoring God? Saya mungkin mulai dulu dari demensia. Demensia ini gabungan kata dari D yang artinya removal of. Ya mental ya. Paling gampang ada diingat ya, demensia itu kira-kira artinya less brain. Jadi kayak otaknya itu udah berkurang. Kalau bahasa kerennya, bahasa kedokterannya major neurocognitive impairment. Tapi umumnya orang ngomong demensia gitu. Dan demensia itu sebenarnya mencakup banyak hal yang kita sering dengar, misalnya Alzheimer, mungkin ada Parkinson, ada apa. Tapi sebenarnya yang paling besar dari demensia itu 70%-nya itu Alzheimer, 20%-nya itu yang disebut vascular demensia. Nah, vascular demensia ini banyak orang yang kena karena udah pernah kena stroke atau kena apa. Nah, itu masuknya ke ini, vascular demensia. Ya, saya nggak akan masuk terlalu banyak di sini. Dan John Dunlop juga mengkategorikan selama dia praktek, dia selalu ingat 4 hal, katanya orang kalau udah tua, itu 4D. 4D, itu depression, disease, demensia, terus death. Saya juga mau nyinggung masalah dignity, ya. Apa itu dignity? Ada yang bilang dignity itu berkaitan misalnya dengan reputasi seseorang. Ada orang yang dignity-nya dia itu karena gimana reputasi dia. Bagaimana kemampuan orang itu. Bagaimana mengenai misalnya kekayaan. Itu menentukan dignity mereka. Atau kalau kita bisa bebas dari penyakit, bisa mandiri, itu dignity. Tapi sebenarnya Alkitab mengajarkan dignity dari manusia itu adalah serupa dengan gambar dan rupa Allah. Jadi kita punya setiap orang cacat, disable, orang yang demensia, orang yang sakit, orang yang apapun lah. Itu sebenarnya dignity-nya itu melekat kepada Allah sebagai gambar dan rupa. Maksudnya manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Itu disebutnya inherent dignity. Bahkan Yesus datang sebagai manusia, karena kita diciptakan begitu unik ya. Kita ada the crown of creation. Anak Allah juga datang dalam dunia sebagai manusia, begitu mengasihi manusia sampai mati disalibkan supaya kita nanti bisa menikmati hadiratnya selamanya. Jadi dignity manusia itu berakar langsung kepada dignity yang diberikan oleh Allah atau God-given dignity. Jadi sebenarnya kita pada waktu menghormati orang yang demensia,
dignity mereka, kita sebenarnya memuliakan Allah. Kita menghargai Allah. Dan ini pengarang buku ini, John Dunlop ini, di dalam pengalaman dia, itu banyak orang yang takut kena demensia. Misalnya seperti saya ya, mama saya demensia. Saya sangat potensial suatu hari itu demensia. Saya juga cerita sama istri saya, waduh, siap-siap. Mungkin suatu hari ini, kamu mesti take care nih. Tapi sebaliknya dia ngomong gini, waduh, kamu kayaknya sekarang mulai melayani orang-orang demensia, apa mungkin disiapkan Tuhan untuk merawat dia. Kalau dia yang demensia. Ya, seperti di Amerika aja, datanya itu yang demensia itu sekitar 8 juta orang. Yang Alzheimer itu sekitar 5 juta. Jadi kira-kira 5%. Dan katanya itu setiap 7 tahun itu double. Angka itu double. Jadi in the future itu ini trennya itu naik terus. Saya juga nggak tahu penyebabnya apa. Dan sampai sekarang tidak ada pengobatannya. Jadi demensia itu bukan karena kita aging, kita menua. Demensia ini disease, penyakit yang belum ada obatnya. Ini lebih ini ya daripada COVID, saya lihat. Banyak orang katanya pasiennya dia itu yang datang itu lebih takut daripada kena kanker atau mati malah. Karena mereka berhubungan sama orang-orang demensia, mereka takut ya. Karena ya saya cerita sedikit nih, demensia itu macam-macam gitu. Ada yang karena bisa merubah behavior. Jadi ya kita kenal ini lama-lama, ya apa yang kita kenal sehari-hari, misalnya waktu orangnya mulai demensia itu bisa berubah karakternya. Gitu. Di buku ini sebenarnya banyak sekali contoh-contoh. Jadi begitu orang kena demensia itu bisa orangnya yang biasanya ya bisa mengendalikan diri apa segala macam baik. Begitu demensia itu bisa agresif, agitatif, bisa agresif gitu ya. Saya sendiri sudah ditonjok 3 kali kayaknya 3 kali. Tapi tenang saudara, itu orang tua itu nggak ada apa-apanya. Saya semua nggak ini ya, kamu nggak saya bilang nggak apa-apa. Saya mah udah, maksudnya saya ngerti. Maksudnya kita kalau panggilannya itu melayani, mengasihi, ditonjok itu kita ngerti. Dia itu, ya saya kasih contoh misalnya deh, ada orang tua, dia ini salah satu kasus ya. Pas saya ketemu di gang gitu, misalnya di facility ya. Jadi dia itu sangat dia biasanya pagi itu ada yang carer yang mestinya rawat dia, mandiin dia dan lain-lain, siap ready gitu. Tapi hari itu mungkin carernya nggak ngerti atau masih baru, nggak diurus. Jadi bapak-bapak ini keluar dari kamar dia marah-marah. Nah pas kebetulan saya lagi jalan. Biasa kan saya nyapa kan, hey how are you, gini. Terus dia lihat saya dengan apa? Wah dia langsung, ini dia orangnya gitu kan. Ini dia orangnya. Saya langsung ditonjok. Terus saya dikejar-kejar. Wah, saya bilang ini pasti something nih, karena dia masih pakai baju tidur ya. Ya udah, saya menghindar dong. Saya ya udah dikejar-kejar, biarin aja. Saya ajak puter-puter. Ya buat saya sih nggak ada apa-apanya, maksudnya. Cuma saya kasih kode yang lain. Tolong ini, tolong kita istilahnya redirection, maksudnya diarahin ke tempat lain supaya dia lupa. Udah, terus yang lainnya bantuin. Habis itu 5 menit, 10 menit kemudian ketemu saya lagi, biasa lagi gitu.
bisa baik lagi, ketawa lagi, bisa ngobrol sama saya gitu. Itu demensia. Saya juga pernah jaga ada bekas anggota polisi, ya. Waktu itu saya ditugasin one on one karena orang ini sangat agresif. Dia itu bekas polisi, mungkin nggak tahu atau gimana. Jadi kadang-kadang mungkin bisa lihat orang, wah ini mungkin kriminal atau apa, agresif. Ya jadi saya ikutin dia kemana aja saya ikutin. Jadi dia pas masuk ke kamar orang lain, wah saya bilang, wah gawat nih. Saya ikutin kan. Saya begitu masuk, saya ngomong baik-baik, tolong ini bukan kamar kamu. Ayo keluar. Dia begitu balik langsung tonjok, bus. Tapi it's okay, nggak keras. Orang tua kan tenaganya nggak ini. Cuma ya udah, saya bawa keluar. Ya itu konsekuensinya kita ini. Saya ngomong aja terus terang. Ini belum yang serem. Ya, jadi banyak sekali ini aspeknya. Tapi ya bersyukur, maksudnya pada waktu kita ngerti, maksudnya orang-orang yang demensia ini, mereka pun sebenarnya dignity-nya itu yaitu sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, gambar dan rupa Allah. Kita melihat Tuhan, maksudnya. Dan kita jadi bisa mengasihi mereka, melayani mereka, dan nggak ada beban. Saya sekitar udah 3 tahun ya dalam pelayanan kerjaan ini, saya udah mulai enjoy. Ditonjok juga saya ketawa-ketawa sih sekarang. Maksudnya saya nggak stres, saya nggak takut apa. Ya, diludahin juga sering, meskipun kita pakai itu kan. Ya. Nah sekarang ini saya yang terakhir ini kira-kira saya tampilin. Meskipun nggak ada cure-nya, tapi ini dokternya itu kasih, maksudnya tips, maksudnya supaya kita reduce the impact of dementia. Jadi olahraga, exercise, dianjurkan 30 menit setiap hari, minimal 5 hari seminggu. Silakan saudara, mulai sekarang pikirkan ya buat kesehatan kita. Terus diet, makanan yang kacang-kacangan, sayuran, atau yang low fat. Lalu misalnya pendengaran atau penglihatannya udah berkurang, cepat-cepat dibenerin misalnya kacamatanya atau pasang hearing aid ya. Itu salah satu menolong, maksudnya jadi kenapa? Karena jadi bisa lebih interaktif dengan dunia. Lebih bisa bersosial. Bayangin kalau dengar udah susah, ngelihat susah gimana mau sosial? Kan nggak bisa ya. Terus di sini dianjurkan juga social involvement. Jadi mereka yang itu, jadi kita nggak terlalu fokus sama diri sendiri, tapi kita lebih ini ya. Ini semua ada sainsnya. Jadi orang yang isolasi itu terbukti lebih buruk akibatnya daripada mereka yang social involvement. Lalu ada spiritual life, menghadiri gereja, persekutuan, sesuatu yang baik yang rutin itu dikerjakan, itu lebih mengatasi lebih bisa mengatasi keterbatasan mental. Terus yang udah pasti ya using your brain ya. Ini diantaranya ya mengerjakan aktivitas ya seperti ya ada craft, ada knitting di sini disebut knitting, ada crossword puzzle. Misi itu teka-teki silang, catur, main catur. Terus ini ditulis, bagaimana dengan nonton TV? Di sini ditulis, nonton TV itu dianggap passive activities. Jadi nggak banyak pakai pikiran. Jadi nonton TV itu less, kurang memakai pikiran kita gitu. Lalu di sini juga maintaining a regular schedule.
Jadi kita setiap hari itu ada apa? Schedule yang tetap yang kita maintain. Misalnya bangun paginya jam berapa, makannya teratur, tidurnya juga jadwalnya teratur. Itu juga membantu ya. Yang terakhir itu ya itu menghargai ini khususnya mereka yang demensia sebagai image of God. Itu juga pasti sangat membantu. Ya, saya kira bahan saya sampai di sini. Yang tadi yang makin worse itu boleh tanya, ada travel atau hospital stay itu maksudnya apa ya? Yang mana? Makin worse. Oh, sorry, yang mana ya? Ada travel atau hospital stay. Oh ya, sorry, saya belum ngomong yang ini ya. Ini yang kebalikannya. Ini yang kebalikannya. Jadi yang bikin worse, ya itu ya udah jelas lah. Maksudnya stres, terus misalnya sleepnya disorder, maksudnya mungkin tidur malam-malam apa semuanya nggak sehat. Smoking, alkohol, overtreating blood pressure, diabetes, maksudnya makan obatnya berlebih-lebihan gitu ya. Ya chronically low oxygen ya ini make sense ya. Kalau ada masalah pernafasan ya banyak orang sudah COVID itu banyak masalah ini. Oksigen levelnya itu kalau orang sehat itu di atas 90%. Jadi biasanya kalau di bawah 90% itu mereka mulai perlu ini tabung oksigen. Terus anestesia itu juga ya anestesia ini sebenarnya pengalaman mama saya waktu jatuh di sini. Terus dibawa ke Oxy Hospital. Terus di anestesia waktu itu tangannya patah. Jadi harus operasi itu full ini apa namanya? Ya itu benar-benar dikasih obat yang ini obat bius yang nggak bisa sadar sama sekali gitu. Nah sesudah dia keluar dari rumah sakit saya bisa melihat dia deteriorating-nya itu cepat sekali. Ini saya baca ini saya baru sadar, aduh mama saya dulu juga begitu. Sesudah anestesia itu ternyata pengaruh. Demensianya itu makin worsening, cepat sekali. Medication juga ya udah jelas, makin banyak orang makan medication itu. Travel or hospital stay, ya ini yang sering maksudnya bolak-balik ke hospital. Ya, dirawat di hospital, ya udah jelas lah dapat treatment, obat dan lain-lain. Itu juga pasti makin melorot. Bukan travel maksudnya jalan-jalan ke bandara. Bukan. Sering jalan-jalan. Enggak, ini travelnya ke hospital. Ya ini juga saya bacain ya, yang katanya ada pertanyaan. Yang dikirim pertanyaan. Saya baca di sini ya. Ada ya, saya jawab yang bisa saya jawab, yang nggak bisa nanti Pak Budi yang jawab. Ada orang tua tinggal bersama dengan kita, sehingga anak-anak seringkali menjadi kurang mandiri. Karena mereka selalu siapkan sarapan, lunchbox, dan lain-lain untuk cucu-cucunya. Bagaimana mengatasinya? Setiap kali kalau kita beritahu untuk tidak melakukan, beliau bisa punya banyak alasan. Gimana? Kalau saya jadi orang yang nanya ini, saya akan peluk orang tua saya setiap hari. Saya akan bersyukur. Ya ini makanya kita itu ya kita kalau nggak ngalamin maksudnya the worst case, kita nggak ngalamin apa yang namanya susah, kita take it for granted sebenarnya. Apa yang sebenarnya Tuhan beri di dalam hidup kita.
Kalau kita ada orang tua tinggal sama kita, masakin kita, ini meskipun ya itu kadang-kadang pride-nya kita itu kita nggak bisa melihat itu. Kita mungkin pride-nya kita mau, ini anak saya gitu misalnya. Tapi kita nggak menghargai, aduh ada orang tua yang bantu itu udah. Itu sangat-sangat itu privilege sebenarnya buat kita. Sebenarnya itu jawaban saya sih, saya nggak kepikiran yang lain. Kita harus totally menghargai itu. Sebelum orang tua kita nggak bisa bantu sama sekali. Saudara yang harus melayani, saudara yang harus mengasihi. Itu. Terus ada. Saya nggak tahu jawaban yang lain ya. Mungkin yang lain nanti bisa tambahkan. Ya, ini juga sama. Serumah dengan orang tua, mereka tidak suka menerima masukan, mudah tersinggung, dan menjadi cenderung kasar. Meski kita sudah bicara baik-baik. Apakah betul orang yang sudah tua susah berubah? Ini kadang menjadi hubungan anak atau menantu menjadi tidak harmonis. Anak dianggap membela suami atau dan lain-lain. Banyak sekali ya. Saya jawab dulu nih, apakah betul orang yang sudah tua susah berubah? Iya, kita juga. Bukan orang tua aja, kita pun susah berubah gitu. Makanya tadi salah satu ayatnya kan itu. Kita harus memperbaharui akal budi kita kalau kita dengerin firman Tuhan. Karena kita memang susah berubah juga. Nah ini juga saya lihat kalau misalnya orang tua ya, saya nggak tahu orang tua umur berapa ya, kan makin lama makin tua. Itu ya susah menerima masukan, ya itu juga mungkin salah satu ya tanda-tanda nanti bakal makin ini sih, bisa makin, apalagi kalau udah demensia, karena mereka menganggap apa yang dikerjakan benar gitu. Dan tidak bisa melihat, maksudnya dari perspektif lain. Itulah makanya kita tuh sebenarnya yang jadi caregiver-nya, yang merawatnya itu kita, panggilan kita itu sebenarnya. Kita harus sabar. Kita harus masuk ke sepatu orang tua, bukan orang tua yang suruh masuk ke sepatu kita. Karena kita yang lebih mampu, maksudnya kita yang lebih bisa tolerate mereka ya, daripada mereka yang tolerate kita misalnya, yang kita yang menjaga mereka. Ya kan, make sense ya. Ya dan semoga kita ya makin ini, semakin kita mengerti sebenarnya kita semakin bisa memahami sih. Dan semakin kita bisa memahami, dalam beberapa kasus ya saya baca di buku ini, itu justru membantu orang-orang yang misalnya demensia pun makin ini, dia makin baik kondisi mereka. Jadi semakin carer-nya itu bisa accommodate, bisa sabar, bisa mengarahkan mereka, kasih kegiatan. Itu orang-orang yang demensia itu hidupnya itu bisa ini, bisa makin baik. Karena orang demensia itu otaknya less brain, ya betul. Tapi mereka itu masih bisa merasakan kasih. Mereka masih bisa ada relationship sama orang lain. Ini saya kasih bocoran juga. Di World Demensia pun banyak tuh yang misalnya, ini saya buka aja apa adanya ya, yang ya ada suami yang misalnya udah nggak ada istrinya, udah mati, yang udah tua, mereka 80 lebih 90 tahun, istri yang udah nggak ada suaminya apa, tapi di dalam facility karena mereka jadi kayak pacaran gitu. Bisa kalau makan tuh berdua, itu kita tahu, oh itu sama si ini nih, kayaknya sering ngobrol nih, asik. Ada ini. Jadi meskipun demensia mereka masih bisa ini, bisa menikmati relationship gitu. Dan saya bersyukur juga, saya lihat banyak ya yang salah satu pasangannya itu demensia, udah nggak bisa merawat diri ya, masuk ke nursing home. Akhirnya pasangannya ikut masuk.
padahal dia nggak perlu. Dia nyemplung ke dalam. Dia mau nemenin istrinya misalnya sampai mati. Dan akhirnya belum tentu seperti itu. Akhirnya dia yang mati duluan. Istrinya yang karena demensia udah nggak ingat apa-apa, malah sehat, maksudnya masih bisa. Malah suaminya yang tadinya mau nemenin dia yang juga sakit-sakitan, dia mati duluan. Gitu. Jadi nggak tentu. Banyak sekali saya lihat couple-couple indah sekali. Mereka itu masuk sama-sama ke nursing home, bersama-sama. Bahkan kadang-kadang ya kita nggak usah ngerawat mereka. Mereka butuh, mereka panggil. Banyak sekali lah itu kasus-kasus itu. Dan saya bersyukur sama Tuhan. Banyak orang-orang Kristen juga yang maksudnya dalam usia senja mereka tetap setia ya. Mereka makan sama-sama, berdoa dulu. Terus indah sekali. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya selesai. Aplaus buat Pak. Tuhan. Ada yang mau tanya, boleh? Mumpung ada Pak Willy. Tanya yang gampang-gampang. Kondisi orang tua yang sama di Aceh. Ya, di Amerika itu 75% dari penderita demensia itu dirawat oleh keluarganya. Hanya 25% yang masuk ke facility. Jadi sebenarnya ini perlu banget sih buat kita semua, maksudnya yang karena nggak ada satu orang pun yang nggak punya orang tua kan. Kita semua punya orang tua. Kita sendiri pun suatu hari akan seperti itu gitu. Jadi ini ya mempersiapkan kita lah maksudnya. Maksudnya kan kalau demensia itu cuma maksudnya brain kan. Jadi sebenarnya kalau mereka di aged care itu sebenarnya kalau nggak ada interaksi sama orang-orang yang mereka kenal itu makin worse berarti ya. Maksudnya lebih baik memang untuk di take care sama keluarga sendiri gitu. Nggak juga. Nggak juga. Bisa terjadi dua-duanya gitu. Karena di aged care yang bagus, mereka justru dirancang aktivitasnya, ada ibadah, ada segala macam, social activity, didesain supaya karena kayak facility itu mereka punya pengetahuan itu, mereka itu sudah desain bagaimana ini orang-orang yang demensia itu bisa maksudnya well-being-nya itu diperhatikan. Tapi keluarga yang tidak ngerti demensia, yang kayak panik misalnya, ya kayak misalnya contohnya ini tadi Holly yang dia nggak ngerti sebelumnya, marah, frustasi karena dia nggak ngerti papanya itu demensia. Apa yang harus diperbuat? Justru mengisolasi diri kan? Mungkin nggak datang lagi ke gereja, mungkin nggak ikut persekutuan, mungkin nggak ikut ini, nggak ikut itu, malah makin parah. Jadi bisa dua-duanya. Jadi tergantung keluarganya yang gimana, maksudnya ya bersyukur kalau kita semua bisa dapat perspektif yang ini ya, bisa saling mendukung. Itu sebenarnya di buku ini juga dibahas sih mengenai gereja. Gereja itu kalau udah banyak misalnya orang-orang tua itu perlu bentuk namanya support group. Ini istilahnya juga support group buat orang-orang tua. Tapi menurut surveinya dia gereja itu akhirnya nggak mampu juga. Karena di Amerika banyak sekali yang orang-orang tua di gereja, banyak sekali. Akhirnya juga harus facility yang tanggung jawab itu. Kalau di facility itu kebanyakan wanita. Umur lebih panjang. Yang laki-laki, tapi saya lihat trennya ya selama saya 3 tahun nih, laki-laki makin banyak yang masuk ke ini aged care. Orang Asia juga mulai banyak masuk aged care, dulu nggak ada, mulai ada gitu ya masuk aged care. Ya, gitu.
it's an aging population, berarti bakalan lebih banyak aged care dong ya kalau lihat. Kalau istilah saya meledak nanti. Baby boom. Iya. Sekarang itu aged care itu extend di mana-mana, bangun di mana-mana. Tapi waiting list-nya itu nggak habis-habis. Itu bisa lebih baik dari childcare kali ya, one day. Bisa lebih banyak dari childcare. Homeschool, aged care. Homeschool. Gimana? Kalau ada pertanyaan lain lagi nanti waktu Ramatama deh bisa kita mungkin kalau di sini kan semuanya ikut, mungkin ya kita tutup aja ya. Oke, saya serahkan Bu Her. Thank you. Kita tutup dalam doa, mungkin kita terus memuji Tuhan kembali dengan lagu yang kedua tadi. Bisa saya tampilkan sebentar.